acara ibadah malam Natal secara online. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan agar kita dapat menikmati berkat Tuhan dalam acara ibadah malam Natal secara online ini. Pertama, mempersiapkan lilin sesuai jumlah anggota keluarga dan korek api untuk menyalakan lilin. Kedua, mempersiapkan persembahan Natal sesuai berkat yang kita miliki. Ketiga, berpakaian sopan dan rapi. Keempat, berdoa sebelum mengikuti ibadah. 5. Ikutilah arahan dan rangkaian ibadah dari awal hingga selesai dengan penuh sukacita. Selamat bersukacita mengikuti ibadah malam Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak ada Natal yang meriah pada tahun ini. Tidak ada kegiatan Natal, apalagi ibadah dan perayaan di gereja. Berarti tidak ada kado dan hadiah Natal dong. Ya. Kamu lagi ngapain, Nak? Kok kelihatan murung dan sedih? Lagi mikirin apa? Lagi mikir Natal, Bu. Bu, kita tetap jadi beli hiasan dan baju baru buat Natalan kan, Bu? Jadi ya, Bu. Untuk tahun ini sepertinya tidak bisa, Nak. Kita harus berhemat. Lagian semua orang juga lagi pada susah karena pandemi virus corona belum selesai. Mulai lockdown tutup itu mulai hari Selasa. Tutup mulai tanggal 1 sampai tanggal 7, 1 minggu. Seluruhnya banyak. Biasanya pendapatannya 100 jadi cuma 25. Ya pokoknya lebih baik lagi gitu aja. Balik semula. Nah ini udah turun paling parah ini. Lama ini penurunannya biasa dapat 50 ya 30. Besok nggak narik setiap hari. Tadi baru narik sekali 20.000 satu hari. Ya kalau penghasilan tuh menurun setengah lebih ya Mas. Jadi terasa lah istilahnya. Kalau buat hari-hari itu ya Mas kurang lah istilahnya.
Harapannya ya semoga corona itu ya cepat selesai ya Mas ya. Akibat pandemi, banyak orang yang dirumahkan, kehilangan pekerjaan, bahkan sampai hari ini belum mendapat pekerjaan. Banyak hubungan antara keluarga yang menjadi tidak harmonis. Anak-anak juga masih belajar dari rumah. Banyak yang stres, jenuh, karena tidak bebas pergi kemana-mana. Ya, semua ini karena penyebaran virus corona yang belum usai. Belum lagi jumlah korban meninggal juga belum berhenti sampai hari ini. Sabar ya nak, semoga keadaan bisa membaik tahun depan dan kita bisa Natalan lagi. Apa Natal tetap ada di hatiku ya? Masih adakah damai Natal pada tahun ini? Apa sih yang sesungguhnya kita nantikan pada hari Natal? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah malam Natal ini terjadi di dalam anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga.
Segelap dan sekelam apapun situasi kehidupan yang sedang kita hadapi, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Itulah salah satu arti Natal. Natal bukan soal suasana, bukan juga soal acara maupun kegiatan yang meriah. Bahkan Natal bukan tentang Maria dan Yusuf, para gembala maupun orang-orang Majus. Natal adalah tentang Kristus yang telah lahir dan datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menyertai hidup kita. Maka, sekalipun kita merayakan ibadah malam Natal secara online di rumah kita masing-masing, marilah kita tetap datang membuka hati untuk kembali menyambut damai, kasih, sukacita, dan pengharapan Natal di dalam Kristus Sang Immanuel, yang berarti Allah ada bersama kita. Kuberikan damai-Ku bagimu, damai yang kekal dari Bapa, damai dan sejahtera hanya bagimu. Pulihkan hidupmu, kuberikan damai bagimu. Kuberikan kasih-Ku bagimu, kasih yang abadi dan tulus, kasih yang sempurna selalu serta-Mu. Berikan hidupmu, kuberikan kasih bagimu. Berikan harapan bagimu, harapan bagi yang bersayang, harapan yang nyata takkan sirna, bangkitkan hidupmu, beri pengharapan bagimu, beri sukacita bagimu, sukacita yang dari surga. Berikan bagimu semangat yang baru, segarkan jiwamu, beri sukacita bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Sangkrah yang terkasih. Kami berdua, saya Vita dan saya Dita. Kami ingin mempersaksikan betapa kasih setia Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami, menyertai dan selalu menguatkan kami sampai hari ini. Pada bulan Desember ini kami mengenang 1 tahun berpulangnya suami dan papa kami terkasih. Setiap kita pasti tidak akan pernah tahu kapan saatnya, dan juga setiap kita juga tidak akan pernah siap untuk satu kehilangan. Begitu juga kami, meskipun
beberapa tahun kami melewatinya dengan pergumulan sakit penyakit, namun kami selalu optimis bahwa kesembuhan itu pasti ada. Tuhan pasti menyembuhkan. Namun kenyataan tidak seperti yang kami harapkan. Dan kami pun juga tidak bisa menolak rencana Tuhan dalam hidup kami. Memang pada awalnya kami tidak menerima, hati kami hancur, sedih yang berkepanjangan, juga kami merasakan kehilangan yang dalam. Namun semakin kami bergulat dengan perasaan itu, kami semakin sakit. Hati kami semakin sakit, hati kami semakin tidak damai. Di balik itu Tuhan juga terus bekerja. Kami percaya Tuhan selalu bekerja dan selalu memproses kami. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengirimkan begitu banyak pribadi-pribadi yang terus menguatkan kami, yang terus mendukung kami, dan mereka Tuhan pakai untuk menghibur, menguatkan kami sampai hari ini. Tetapi kami juga merasa bahwa proses Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Di dalam kehilangan dan kesedihan masih ada banyak hal yang juga di luar keinginan kami. Perkataan-perkataan yang tidak kami harapkan, yang mungkin menjatuhkan kami. Tetapi sekali lagi ketika kami berfokus pada perkataan-perkataan yang jahat itu, ataupun juga pada kesedihan kami, kehilangan kami, perasaan-perasaan yang manusiawi itu tadi, ketika kami bergantung pada itu semua, kami tidak menemukan damai. Namun ketika kami berserah, kami sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan semuanya kami serahkan, tidak ada yang kami tutupi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami dengan segala kehancuran hati kami, ini kami Tuhan dengan kehidupan kami yang mungkin tidak sama lagi. Kami buka semua di hadapan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja. Sedikit demi sedikit kami dapat kembali menjalani kehidupan dengan baik, dengan penuh ucap syukur, dengan penuh percaya diri, karena kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan saat ini kehidupan kami merasakan begitu luar biasa, jauh dari sebelumnya. Banyak hal yang di luar dugaan kami, ternyata Tuhan baik adanya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, baik menyenangkan atau tidak, jangan berfokus pada masalah yang ada, jangan berfokus pada hal-hal yang menyakitkan, perkataan yang merendahkan atau perkataan yang menghancurkan, tetapi fokuslah pada kasih Tuhan. Maka hidup ini akan dipenuhi damai sejahtera, hati kita akan bersukacita, semuanya akan dipulihkan. Demikianlah kiranya Natal ini pun semoga membawa damai bagi kita semua, bukan hanya bagi keluarga kami pribadi, tapi bagi semua orang yang merasakan cinta kasih Tuhan Yesus. Kala ku merasa sepi, hidup berbeban berat, ku datang pada Yesus dan ku serahkan padanya. Ku temukan
dan janjinya pun teguh. Dia rela korbankan nyawanya untuk selamatkan hidupku. Dialah Allah Tuhan telah berfirman, diam dan tenanglah, gelombang badai pun reda dan gelap menjadi terang. Saat ku percaya kan firman-Nya, khawatir pun lenyap, dan di bawah naungan sayap-Nya aman dalam damai-Nya. Hanya di dalam Yesus kita menemukan damai yang menenangkan dan memberikan kekuatan dalam kesesakan, termasuk di tengah segala pergumulan hidup kita. Maka marilah pada saat ini kita datang berdoa, membawa segala beban hidup kita, dan datang menyerahkan segala masalah maupun persoalan hidup kita kepada Yesus. Jemaat yang sedang mengikuti ibadah malam Natal ini, dimanapun jemaat berada, dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, juga tetap memimpin dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Amin. Kan ku saksikan kasih-Nya bagi jiwa yang lesu. Dengan kuasa Roh Kudus, Dia beri kekuatan baru. Ku mau ikut Dia selalu, karena Dia memimpinku, dan ku hidup bersamanya. Ku rasakan damai-Nya. Dialah Allah Tuhan telah berfirman, diam dan tenanglah, gelombang badai pun reda dan gelap menjadi terang. Saat ku percaya kan firman-Nya, khawatir pun lenyap, dan di bawah naungan sayap-Nya aman dalam damai-Nya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyapa dan memberikan harapan hidup kepada kita. Yesus Kristus datang untuk menerangi kegelapan dunia dan menuntun langkah hidup kita dalam terang kasih-Nya. Marilah kita kembali merasakan dan mengalami damai Natal dengan menyambut Kristus, Sang Raja Damai, di dalam hati
dan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Pada saat kami merayakan malam Natal, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat melihat dan menangkap berita Natal yang penuh dengan sukacita itu di tengah-tengah situasi kami yang saat ini masih menghadapi bahaya pandemi. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami juga boleh menerima sabda Tuhan itu yang meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan berita Natal pada ibadah malam Natal ini akan dibacakan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri
masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah berita Injil. Berbahagialah setiap orang yang membuka hati untuk merenungkan dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal tahun ini nampaknya sangat berbeda dibandingkan dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Mungkin inilah Natal yang paling sunyi, yang paling sederhana, yang pernah kita alami, pernah kita rayakan di dalam seumur hidup kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manakala kita merayakan Natal di dalam kesederhanaan, apakah itu akan menghilangkan atau mengurangi makna Natal yang sesungguhnya? Seharusnya tidak. Karena makna Natal tidak bergantung apakah kita mampu merayakan dengan penuh kemewahan, kemeriahan, penuh dengan gegap gempita, atau kita hanya merayakan secara sederhana. Makna Natal itu mestinya tetap dapat kita temukan. Bahkan kalau kita mau berpikir atau melihat secara positif di tengah-tengah situasi pada saat ini, barangkali justru ketika kita merayakan Natal dengan suasana yang lebih sederhana, lebih sunyi, kita akan dapat merenungkan makna Natal yang sesungguhnya itu dengan lebih mendalam lagi. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali ada beberapa kesamaan antara situasi kita sekarang ini dengan situasi Natal yang pertama. Paling tidak sama-sama mencekam. Kalau kita mencekam karena kita prihatin sekali dengan jumlah orang-orang yang tertular COVID yang semakin banyak. COVID belum dapat diatasi dan masih menjadi ancaman bagi banyak orang, bahkan bagi semua orang. Lalu di mana kesamaannya dengan situasi Natal yang pertama? Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sangat menarik karena pada saat ini
Kita diajak untuk membaca Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan di dalam bacaan kita tadi dibuka dengan penyebutan beberapa nama penguasa. Salah satunya adalah Kaisar Agustus, orang yang paling berkuasa saat itu, orang yang sangat berkuasa pada masa itu. Nah, sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, Kaisar Agustus memerintahkan supaya dilakukan sensus di seluruh wilayah kekaisarannya. Apa yang kemudian terjadi? Perintah ini menimbulkan kemarahan bagi sebagian kalangan orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena sebagian atau bahkan mungkin semua orang Yahudi masih ingat betul apa yang dipersaksikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Daud juga pernah memerintahkan dilakukannya sensus, penghitungan jumlah rakyatnya, supaya Daud mengerti, bisa memahami seberapa kuatkah dia sebagai seorang raja. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kitab 2 Samuel pasal yang ke-24 kita bisa membacanya, bahwa karena Daud memerintahkan penghitungan jumlah rakyatnya atau sensus pada masa kini, hal itu kemudian menimbulkan murka dari Allah. Dan apa yang kemudian terjadi? Wabah sampar ditimpakan atas bangsa Israel, sehingga jumlah korban yang mati juga sangat banyak. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mencemaskan sebagian kalangan orang Yahudi, bahwa sensus ini bisa mengundang kemarahan Allah, dan kalau Allah murka maka laknat dan malapetaka akan menimpa seluruh bangsa. Kemarahan itu kemudian memicu berbagai macam pemberontakan di wilayah Kekaisaran Romawi, khususnya di daerah Palestina. Nah, sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi semacam itulah Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Yusuf alih-alih ikut memberontak, ia lebih mematuhi atau lebih memilih mematuhi perintah kaisar untuk mengikuti sensus. Dan itulah sebabnya ia membawa istrinya Maria pulang ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem, tanpa ia sadari bahwa sesungguhnya mereka berdua sedang berjalan menuju kepada penggenapan nubuat nabi-nabi Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa Mesias akan dilahirkan di kota Daud, yaitu Bethlehem. Karena di Bethlehem itulah Maria melahirkan bayinya, Yesus Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa atau dalam suasana yang serba tidak pasti, yang mencekam oleh karena bahaya pemberontakan, bahaya peperangan, perampokan dan sebagainya, disitulah Kristus dilahirkan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila pada zaman Daud sensus menimbulkan murka Allah sehingga kemudian bangsa Israel ditimpa wabah sampar yang sangat dahsyat, maka sensus pada zaman Kaisar Agustus justru menjadi jalan untuk menggenapi apa yang Allah sudah pernah janjikan melalui nabi-nabi Perjanjian Lama. Kaisar Agustus, orang yang sangat berkuasa, paling berkuasa pada saat itu, tanpa ia sadari dipakai oleh Allah untuk mengantarkan Yusuf dan Maria menuju ke kota Daud, ke Bethlehem. Dan tanpa disadari pula, Kaisar Agustus melayani apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Bayi Yesus dilahirkan seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi Perjanjian Lama. Nah, sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu
apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah dengan situasi pandemi yang demikian mencekam. Tidak dapat dibayangkan bahwa kita sudah sekitar 8 bulan berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Kita tidak tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah atas semuanya itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya kita baru akan bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah setelah sebuah peristiwa ini berlalu. Setelah terdapat jarak waktu, kita baru bisa melihat, kita baru bisa merenungkan dan berefleksi apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah terhadap suatu peristiwa tadi. Nah, demikian pula dengan COVID-19 ini. Orang bisa melihat ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini hubungannya dengan wabah penyakit, dengan segala macam teori, bisa saja. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tahu, kita meyakini bahwa di dalam setiap peristiwa itu Allah bekerja. Dan lebih daripada itu, bahwa di dalam setiap peristiwa Allah sungguh memegang kendali. Hal itu jelas sekali dinyatakan di dalam bacaan kita. Bahwa Kaisar Agustus, orang yang paling berkuasa sekalipun, ia berada di bawah kendali Allah. Sekalipun Kaisar itu tidak menyadari sama sekali. Perintahnya membawa penggenapan nubuat perjanjian lama. Allah juga tetap dan terus-menerus mengendalikan kehidupan manusia, siapapun itu. Dan jikalau terjadi wabah, tentu saja kita tidak perlu mengatakan wabah ini berasal dari Allah atau hukuman Allah. Tidak perlu harus sampai sejauh itu. Namun kita mau mencari apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah di balik peristiwa atau wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi yang saya katakan, biasanya kita baru bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah setelah peristiwa ini berlalu. Kita semua juga berharap demikian, bahwa kita semua dapat melewati pandemi ini dengan tetap sehat, dengan selamat, sehingga kita bisa berefleksi apa yang Allah kehendaki, bagaimana Allah berkarya, apa yang Allah kerjakan ketika pandemi ini terjadi, baik bekerja di tengah-tengah dunia ini maupun juga bekerja di dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Untuk itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mematuhi apa yang namanya protokol kesehatan atau prokes. Banyak orang yang setelah sekian bulan kemudian mungkin merasa bosan, kemudian juga mungkin menggampangkan. Tidak ada masalah, ternyata itu hanya dibuat-buat saja, dibesar-besarkan saja. Faktanya tidak demikian. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita dapat melewati wabah ini dan kita kemudian dapat berefleksi. Itu memperkaya keimanan kita. Itu memperkaya pemahaman kita tentang pekerjaan Allah. Sama seperti Yusuf, ia mentaati apa yang menjadi perintah Kaisar, dan justru disitulah penggenapan nubuat perjanjian lama menjadi nyata. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah ini juga menyadarkan kepada kita betapa lemah dan rapuhnya kita manusia. Tanpa persiapan, tanpa kesiapan apapun, tiba-tiba wabah menyergap kita. Dan kita tidak berdaya, kita bingung, kita panik. Kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan. Hal itu menyadarkan kepada kita, sehebat-hebatnya manusia, tetaplah ia adalah makhluk yang lemah. Namun di tengah-tengah situasi semacam ini, kita juga diingatkan akan
kelahiran Mesias, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Ia juga lahir di tengah-tengah situasi yang mencekam. Ketika dunia dilanda kemelut, berada di dalam kegalauan, Allah tidak menjauhkan diri, Allah tidak berdiam diri. Justru Allah menjelma menjadi manusia di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti tadi. Maka di tengah-tengah situasi semacam ini pun kita diingatkan, inilah Mesias, Juru Selamat yang datang untuk manusia. Ialah pengharapan dunia di tengah-tengah kemelut dunia ini. Ia bukan menjauhi kita, ia mendatangi kita. Oleh karena itu, berita Natal pada malam hari ini mengajak kita, sambutlah Dia di dalam kehidupan kita. Sebab ialah yang menjadi pokok pengharapan kita. Pokok pengharapan akan masa depan kita. Terimalah Dia, biarkan Ia masuk dalam kehidupan kita. Supaya Ia juga berjalan bersama dengan kita menyongsong hari esok yang lebih baik. Demikianlah berita Natal untuk kita semua. Selamat menyambut Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyadanmu, biar hidupku berkenan padamu. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, di malam Natal ini, maukah kita kembali datang mengundang Yesus hadir dalam hati dan kehidupan kita dengan datang mempersembahkan hidup kita kepada Yesus. Natal hanya bisa kita alami di dalam hati kita kalau kita mau datang berserah pada Yesus
dan kembali menyambut damai serta pengharapannya yang dapat kita temukan dalam kuasa penyertaannya. Sungguhkah malam hari ini kita semua rindu kembali berjumpa dan mengalami damai Natal di dalam hati dan kehidupan keluarga kita? Sambutlah damai dan pengharapan dari Yesus. Berjalanlah bersama Yesus, Sang Immanuel, Allah ada bersama kita. Maka apapun perkara dan pergumulan hidup kita sampai hari ini, percayalah bahwa kita bisa melaluinya karena ada Yesus bersama kita. Maka marilah bersama-sama kita memperbaharui ikrar kita dengan bersama-sama mengatakan kalimat berikut. Kami mengundang Yesus tinggal dalam hati kami. Kami mengundang Yesus hadir memimpin keluarga kami. Kami mengundang Yesus atas segala perkara hidup kami. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal di hatiku. Natal tidaklah lengkap tanpa menyanyikan lagu Malam Kudus. Lagu sederhana yang terkenal di seluruh dunia, sekalipun berasal dari sebuah desa kecil. Lagu yang membawa kita merasakan dan mengalami damai Natal yang diberikan di dalam cinta kasih Kristus. Marilah kita menyalakan api lilin di tangan kita masing-masing, dan marilah kita kembali menikmati malam Natal ini. Malam yang sunyi, malam yang kudus, bersama Kristus dan keluarga kita. Sunyi
kita bersehati berdoa. Pada ibadah malam Natal ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu karena Engkaulah sumber pengharapan kehidupan kami. Sekalipun kami merayakan malam Natal ini secara online, tapi kami percaya dan bisa merasakan Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami dalam segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Maka ya Tuhan, kami datang kepadamu, mempercayakan seluruh persoalan pergumulan hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Berikanlah kami damai-Mu, pengharapan-Mu, supaya kami dapat menghadapi perkara hidup kami dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga yang merayakan Natal pada malam hari ini, biarlah Engkau hadir memberkati dengan cinta kasih Tuhan, supaya kami tetap menikmati sukacita Natal sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa dan terus berdoa untuk pandemi virus COVID-19. Biarlah ya Tuhan, dalam kuasa-Mu badai ini segera berlalu dan kami dapat kembali menikmati kebebasan kami untuk beraktivitas dalam keadaan yang normal. Ya Tuhan, kami juga datang menyerahkan setiap orang-orang yang merayakan Natal pada malam hari ini. Bila mereka sungguh berjumpa dengan damai Natal, mengalami sukacita Natal, dan kembali dikuatkan, diteguhkan bahwa Tuhan ada bersama kami di setiap langkah kehidupan kami. Maka ya Tuhan, dengarkanlah seluruh doa pengharapan dan pergumulan kami, dan biarlah kami kembali berjalan bersama dengan Sang Immanuel yang memimpin tiap langkah kehidupan kami. Inilah doa pengharapan kami yang kami bawa dan doakan dalam anugerah dan kasih Yesus yang adalah Sang Immanuel, Allah ada bersama dengan kami. Amin. Jadikanlah kami umat-Mu, ajarkan kasih-Mu. Kristus Tuhan, bersinarlah dalam hatiku. Kristus Tuhan, terangilah di tengah gelapnya dunia, di tengah keadaan yang serba tidak pasti ini, Tuhan telah kembali memanggil dan mengutus kita untuk hadir menerangi dunia ini. Kini kita akan memadamkan api lilin di tangan kita masing-masing. Api lilin memang telah dipadamkan, tetapi terang kasih Kristus tetap terpancar, juga selalu bercahaya melalui kehadiran dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tempat untuk bertemu dalam
firman Tuhan yang mendasari persembahan pada ibadah malam Natal ini akan dibacakan dari Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa sebelum membawa persembahan kita. Kita berdoa. Pada ibadah malam Natal ini, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena Yesus Kristus telah lahir menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenang dan menyambut Natal pada tahun ini. Di tengah keadaan yang tidak pasti ini, karena penyebaran COVID-19 yang masih terjadi. Karena itu, kami hendak mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang akan kami berikan untuk menyatakan kasih, damai, dan pengharapan Kristus bagi sesama melalui kehadiran serta pelayanan gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Kristus. Ibadah masih kita lakukan secara online. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat memberikan persembahan Natal? Berikut adalah cara memberikan persembahan Natal. Persembahan Natal dapat diberikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening GKI Sangkrah, baik ke nomor rekening BCA dengan nomor 3949877877 atau ke Bank Bumi Arta dengan nomor rekening 31012-05758 dengan menyertakan keterangan untuk persembahan Natal atau menambahkan Rp25 pada jumlah persembahan yang diberikan. Misalnya Rp20.000 Rp25 atau Rp100.000 Rp25. Cara yang sama juga dapat dilakukan ketika jemaat memberi persembahan Natal melalui transfer dengan scan QR, kode sesuai keterangan yang tertera pada layar. Persembahan Natal juga dapat diberikan dengan memasukkan ke dalam amplop dan diberikan keterangan persembahan Natal atau Natal. Jemaat dapat menitipkan ke kantor gereja sesuai pada jam kerja atau memasukkan ke dalam kantong kolekte ketika kembali diadakan ibadah secara onsite di gereja. Marilah kita memberi persembahan Natal dengan hati yang berlimpah syukur dan penuh sukacita. Tuhan memberkati pemberian kita. Harusnya Natal tetap ada karena Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Semangat dan pengharapan Natal di dalam Yesus harus aku sampaikan kepada semua orang. Permisi, Bu. Ya, Dek cantik, ada apa? Bu, kartu ini untuk Ibu, untuk mengingatkan agar kita tetap merayakan Natal tahun ini. Oh, bagus sekali. Terima kasih.
kartu ini buat kakak. Natal sudah dekat, mari kita rayakan Natal, Kak. Wah, terima kasih Dek sudah mengingatkan kakak untuk merayakan Natal. Nanti kakak akan sampaikan juga ya pada teman-teman kakak. Kak, Siapa ini? Ya, ada apa, Dek? Kak, ini kartu buatan saya mengingatkan kakak untuk merayakan Natal. Natal? Kamu itu apa enggak tahu bahwa zaman sekarang ini tuh lagi susah gara-gara pandemi corona? Kok kita disuruh merayakan Natal? Mana bisa kita merayakan Natal di keadaan seperti ini? Dah, sana ini kartumu. Pergi sana. Natal tetap ada di hatiku karena Yesus ada di hatiku. Aku ingin tahun ini orang-orang tetap merayakan Natal. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah lahir dan menjadi juru selamat di dunia ini. Ibadah malam Natal ini akan segera berakhir. Besok hari kita akan kembali berhimpun dan beribadah untuk bersukacita merayakan Natal. Maka marilah kita bersama bergembira merayakan hari Natal. Kami menyembah Kristus Sang Raja Damai. Bersama dengan seluruh isi dunia, mari kita bersukacita merayakan kelahiran Kristus. Kami memuliakan Kristus Juru Selamat dunia.
Tuhan mengutusmu merayakan Natal di tengah dunia. Kami mewartakan berita Natal bagi semua orang. Jadilah lilin kasih dan damai Kristus yang menerangi dunia ini. Kami menjadi sahabat Kristus bagi semua orang. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, gloria in excelsis Deo. Sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Sangkrah yang saya kasihi, perkenankan saya dalam kesempatan yang sangat indah ini menyampaikan Selamat Natal tahun 2020. Suasana maupun juga perayaan dan ibadah-ibadah Natal yang kita selenggarakan pada tahun ini tentu sangatlah berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Karena kita sedang berada dalam situasi penuh dengan keprihatinan karena wabah penyakit COVID-19 yang belum teratasi. Tetapi kesederhanaan seharusnya tidak memudarkan ataupun mengurangi makna keagungan dari peristiwa Natal itu. Peristiwa di mana Allah datang menyapa manusia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ia pun lahir dalam kesederhanaan, sehingga jikalau pada tahun ini kita juga merayakan dalam kesederhanaan, itu tidak mengurangi sekali lagi arti dan makna dari peristiwa Natal itu sendiri. Dan biarlah tema Natal pada tahun ini yaitu damainya memulihkan pengharapanku. Oleh sungguh-sungguh kita rasakan bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit dan berat ini, damai Tuhan tetap kita rasakan, dan itu akan memulihkan dan menumbuhkan pengharapan kita di tahun yang baru nanti 2021. Biarlah di tahun yang baru nanti kita boleh menikmati dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita juga semakin menjadi berkat bagi sesama kita semakin memuliakan nama Tuhan. Selamat Natal sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sejahtera turun dalam dunia.
Natal tahun ini memang memprihatinkan karena kita nggak bisa berhimpun merayakan Natal di gedung gereja. Natal tahun ini diwarnai dengan kondisi dan situasi yang kurang menyenangkan karena pandemi virus COVID-19 masih belum berakhir. Tetapi Natal bukan soal ibadah onsite maupun ibadah online. Natal bukan lahir dari suasana yang kita alami, tapi dari dalam hati kita. Natal bukan bentuk perayaannya, tapi siapa yang menjadi fokus utama dikala kita merayakan Natal. Natal adalah Kristus yang adalah Immanuel, Allah ada bersama kita. Allah yang hadir di setiap masalah dan persoalan hidup kita. Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita dalam segala kelemahan dan perkara kehidupan kita. Allah yang setia menemani, tidak pernah meninggalkan kita, tapi selalu hadir menyertai tiap langkah kehidupan kita. Selamat Natal buat jemaat sekalian. Kiranya Tuhan ada bersama kita semua. Jemaat yang dikasihi, selamat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Tetaplah semangat, tetap bersukacita, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap memiliki pengharapan di hati kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita untuk mendamaikan kita, dan perdamaian itu akan menghasilkan pemulihan baik di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang budaya, dan juga di bidang spiritual. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan ini kita terus bersemangat untuk menjalani hari-hari hidup kita, termasuk menyambut tahun baru di tahun 2021. Berdasarkan tetap semangat ini, tetap sukacita, tetap percaya kepada Tuhan, dan menaruh harap di hati, kita songsong tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat Natal, selamat tahun baru. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita kembali berjumpa dalam perayaan Natal pada hari ini, sekalipun saat ini kita tidak bisa bersama-sama di dalam gedung kebaktian GKI Sangkrah, tapi juga tidak bisa bersama-sama dengan sanak famili keluarga karena mungkin mereka tidak bisa pulang dari luar kota, dari tempat yang jauh. Namun jangan mengurangi sukacita Natal pada diri kita masing-masing. Masih ada orang-orang terkasih yang bisa mendampingi kita atau bersama dengan kita merayakan Natal pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingatlah sudah 1 tahun pandemi terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tapi sudah 1 tahun juga Tuhan sudah menyatakan pendampingannya kepada kita semua. Nah, oleh karena itu perayaan Natal ini juga mau mengingatkan besarnya kasih Tuhan kepada kita, dan sekaligus membuat kita tetap bersemangat menyambut kedatangan tahun yang baru. Kalau sudah 1 tahun Tuhan sudah beserta menjadi gembala yang baik. Dia lahir untuk membesarkan kita, Dia lahir untuk memelihara kita, Dia lahir untuk menuntun hidup kita. Maka tahun depan, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yakin dan percayalah Tuhan akan tetap bersama saudara dan saya. Natal ini mau membangun semangat kita. Natal ini mau membangun sukacita kita menghadapi tahun yang baru. Natal ini mau membuat kita lebih memuliakan Tuhan dengan cara-cara hidup yang Tuhan nyatakan. Rancangan Tuhan kita yakini indah. Ikutilah
turutilah, taatilah apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam diri kita. Maka kita boleh menikmati perayaan Natal dan menyambut tahun yang baru dengan penuh kebahagiaan, pengharapan, dan sukacita. Selamat merayakan Natal 2020 dan memasuki tahun baru 2021. Berkat Tuhan bersama dengan saudara senantiasa. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam beribu serta hadiah. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ibadah malam Natal yang diadakan secara online telah selesai. Kini, mari kita memberikan ucapan selamat Natal kepada anggota keluarga kita masing-masing dengan kecupan maupun pelukan yang hangat. Lalu mari kita luangkan waktu sejenak bersama keluarga kita masing-masing untuk berdoa bersama di hari Natal ini. Kita mendoakan pergumulan dan pengharapan keluarga kita masing-masing kepada Tuhan.